Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Didi Maulidin dari PJKR A 2024. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah swasta yang berjudulkan Aqaid Khamsin, penjelasan dan dalil globalnya. Yang pertama, Aqaid Khamsin itu berjumlah yaitu 50. Aqaid 20 sifat wajib Allah. Dalam perkembangan mazhab Asy'ari untuk memudahkan umat Islam mengenal Allah Ta'ala, ulama Asy'ariyah seperti Imam As-Sanusi membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah. 20 sifat wajib ini mempunyai kebalikan yang disebut 20 sifat mustahil Allah. Tidak hanya itu, mereka juga membuat konsep 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat mustahil bagi Rasul, sehingga totalnya adalah 50 sifat. Sebelum membahas tentang akidah 50 dengan dalam, perlu kami paparkan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan istilah wajib, mustahil, dan jaiz dalam pembahasan ini. Wajib adalah sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan. Misal, akal hanya bisa menerima pemahaman bahwa Tuhan itu bersifat qadim, yang artinya dahulu tanpa permulaan. Jika ada yang berkata alam semesta ini diwujudkan lebih dahulu daripada Tuhan, maka pasti akal menolaknya. Sebab bagaimana mungkin alam semesta yang statusnya sebagai perkara yang diciptakan, wujudnya lebih dahulu daripada Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, mustahil adalah sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan adanya. Misalnya, akal tidak bisa membayangkan sebuah benda tidak diam dan tidak bergerak dalam waktu yang bersamaan. Jika ada yang menginformasikan kepadanya ada benda yang diam dan bergerak dalam satu waktu yang sama, maka akal menolak informasi tersebut. Sifat jaiz adalah sesuatu akal bisa menggambarkan ada dan tidak adanya sebuah perkara. Misalnya, akal bisa menggambarkan atau menerima bahwa nanti sore akan hujan. Akal juga menggambarkan bahwa nanti sore tidak hujan. Misalnya lagi, akal tidak menggambarkan Zaid akan berumur panjang, dan akal juga bisa menggambarkan Zaid akan mati dalam waktu dekat. Yang selanjutnya, sifat wajib 20 adalah ummahat al-sifat, sifat induk. Yang kami maksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk pada sifat-sifat di atas. Misalnya dalam Asmaul Husna disebutkan sifat Khaliq, pencipta. Apabila kita menetapkan sifat Khaliq untuk Allah, maka secara otomatis kita menerapkan sifat Qudrah atau kuasa bagi Allah. Sebab tidak mungkin dapat menciptakan jika Allah tidak kuasa. Secara otomatis juga kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah, sebab tidak mungkin menciptakan jika tidak mempunyai ilmu dan bodoh. Secara otomatis pula kita tetapkan sifat iradah, artinya berkehendak, dan hayat hidup bagi Allah. Sebab tidak mungkin menciptakan kalau Allah tidak berkehendak dan tidak hidup. Bagaimana pula seterusnya? Sifat nafsiah. Sifat nafsiah adalah sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri. Misalnya sifat wujud. Sifat wujud ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Sifat wujud tidak menunjukkan selain dari zat yang ada. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan
seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktabari atau dalam artian sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada. Artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Karena sifat salbiyah adalah iktabari, maka sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat-sifat ini. Karena penetapan sifat ini tidak berdampak ta'adulul qodama, sebagaimana akan kami jelaskan dalam pembahasan aliran Mu'tazilah. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, sifat salbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu yang pertama, qidam, yang artinya dahulu tanpa permulaan. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan, maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah senantiasa wujud tanpa didahului apapun. Lawan dari sifat qadim adalah hadis atau baru. Al-Imam Al-Sanusi mendefinisikan qidam adalah meniadakan adam atau ketiadaan yang mendahului wujud. Bako yang artinya kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana, yaitu kehancuran. Yang selanjutnya, bako yang artinya tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat bako adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Imam Sanusi mendefinisikan bako adalah meniadakan ketiadaan yang menyusul wujud. Di antara dalil akli bersifat bako adalah andaikan Allah tidak bersifat bako, maka pasti Allah bersifat fana. Di antara dalil nakli sifat bako adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya semua yang di atasnya bumi akan mati, dan Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Maksud dari mukhalafatul lil hawadisi adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak bagi zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dalil akli sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Sebab sesuatu yang boleh menjadi sifat dari salah satu dua hal yang sama, maka boleh menjadi sifat bagi Allah satunya yang lain. Artinya maksud mukhalafatul lil hawadisi adalah tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah secara mutlak, tidak di dalam zatnya, tidak di dalam sifatnya, tidak pula dengan perbuatannya. Di antara dalil nakli sifat ini adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang selanjutnya, qiyamuhu binafsi, yang artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tijan Al-Durari mendefinisikan qiyamuhu binafsi adalah Allah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak butuh pencipta
yang mewujudkannya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.